Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas Manajemen 23C. NPM saya 234111027. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pertama, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan F, buka kurung Q, tutup kurung. Dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak T per unit adalah P sama dengan F, buka kurung Q, tutup kurung ditambah T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum setelah dikenakan pajak. Total pajak yang diterima oleh permintaan adalah T pemerintah sama dengan pajak X Q pada keseimbangan setelah pajak. Pajak yang ditunggu adalah konsumen adalah buka kurung PT strip PE tutup kurung X QT. Sedangkan pajak yang digunakan adalah produsen adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah. Pajak ditunggu oleh konsumen. Contoh soal, jika fungsi permintaan dan beras dan fungsi penawaran akan beras yang diberikan sebagai berikut. PD sama dengan 12 dikurang Q dan PE sama dengan 2 ditambah Q. Sedangkan pemerintah menggunakan pajak sebesar 4 setiap unit beras yang diproduksi. Tentukan A. Nilai keseimbangan secara nilai keseimbangan pasar sebelum pajak. Yang B, nilai keseimbangan pasar setelah pajak. Yang C, total pajak dibayar oleh pemerintah. Yang D, besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen. Yang E, besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jawaban yang A. Dari soal yang telah dijelaskan dan diketahui, PD sama dengan 12 dikurang Q, PE sama dengan 2 ditambah Q, T sama dengan 4. Maka nilai keseimbangan sebelum pajak adalah PD sama dengan PS. 12 dikurang Q sama dengan 2 ditambah Q dikurang 2Q, hasilnya jadi min 10. Q dikurang 5. Maka PD sama dengan 12 dikurang Q sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum pajak adalah P adalah 7 dan Q adalah 5. Yang B, nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan 12 dikurang Q, PS sama dengan 2 ditambah Q, PST sama dengan 2 ditambah Q ditambah T. Maka PST 2 sama dengan 2 ditambah Q ditambah 4, maka PST sama dengan 6 ditambah Q. Rumus keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak adalah PD sama dengan PST. 12 dikurang Q sama dengan 6 ditambah QT. Min 2 Q sama dengan 6 dikurang 12. Q sama dengan 3, maka PD sama dengan 12 dikurang Q sama dengan 12 dikurang 3 sama dengan 9. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah P, Q adalah 9 dan 3. Yang C, total pajak yang dibayar oleh pemerintah. T sama dengan pajak
kali Q pada keseimbangan pasar setelah pajak sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Yang D, besarnya pajak yang diterima oleh produsen. T produsen sama dengan T pemerintah dikurang T konsumen sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Yang E, besarnya pajak yang diterima oleh konsumen T sama dengan buka kurung PET dikurang PE tutup kurung dikali QT sama dengan buka kurung 9 dikurang 7 tutup kurung dikali 3 sama dengan 6. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan, sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Fungsi penawaran setelah subsidi adalah F buka kurung Q tutup kurung sama dengan P ditambah S atau P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung dikurang S. Keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah QD dan QS sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan PSS. Subsidi untuk konsumen adalah SK sama dengan buka kurung PD dikurang PS tutup kurung dikali QS. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah SG sama dengan S kali QS, dan subsidi untuk produsen adalah PS sama dengan S dikurang buka kurung PD dikurang PS tutup kurung dikali QS. Contoh soal, jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah PD sama dengan 12 dikurang 2P, sedangkan besarnya fungsi penawaran QE sama dengan min 4 ditambah 2P, dan subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar Rp2 setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi? Yang B. Beberapa jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. Yang C. Berapakah bagi dari subsidi untuk konsumen? Yang D. Berapakah bagian subsidi untuk produsen? Yang E. Berapakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Jawaban yang A. Jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi QD sama dengan QS. 12 dikurang 2P sama dengan min 4 ditambah 2P min 2P dikurang 2P sama dengan min 4 dan min 12. P sama dengan 4, maka QD sama dengan 12 dikurang 2P. QS sama dengan min 4 ditambah 2P sama dengan min 4 ditambah 8 sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan 4 sama dengan 4. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah P, Q adalah 4 dan 4. Yang B, jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum subsidi QD adalah 12 dikurang 2P, maka PD sama dengan min QD ditambah P. QS sama dengan min 4 ditambah 2P, maka PD sama dengan PS. QD ditambah 6 sama dengan QS sama dengan 6. Maka PS sama dengan QS ditambah 2. Maka PSS sama dengan QS ditambah 2 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah subsidi adalah P, Q adalah 3 dan 6. Yang C, bagian dari subsidi untuk konsumen SK sama dengan buka kurung PD dikurang PS tutup kurung dikali QS. SK sama dengan buka kurung 4 dikurang 3 tutup kurung
kali 6 SK, maka QS kali S sama dengan 6 kali 2 sama dengan 2. Yang D, bagian dari subsidi untuk produsen, SP sama dengan S dikurang buka kurung PD dikurang PS tutup kurung dikali QS. SP sama dengan 2 dikurang buka kurung 4 dikurang 3 tutup kurung dikali 6 sama dengan 6. Yang E, subsidi yang diberikan oleh pemerintah. SG sama dengan S kali QS sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12.